إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhir kehidupan manusia merupakan perkara yang gaib. Manusia tidak mengetahui kapan dia akan mati, di hari apa, di waktu malam maupun sore, ataupun mungkin di waktu siang hari, tidak mengetahui. Dan manusia tidak mengetahui di bumi belahan mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ataukah dia mati di rumahnya, atau di rumah sakit, atau di saat safar, tidak mengetahui. Demikian juga manusia tidak mengetahui dengan sebab apa dia mati, ataukah sakit, ataukah lagi bersantai-santai kemudian meninggal dunia. Dan juga manusia tidak mengetahui bagaimanakah akhir hidupnya, mati di atas al-Islam ataukah mati di atas kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi yang tidak ada ilah yang hak melainkan Dia. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa asbaqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalannya penduduk surga, hingga antara dia dengan surga tinggal sehasta saja. Akan tapi dahului oleh catatan takdir, lalu dia beramal dan amalan ahlun nar, kemudian dia masuk dalam neraka. Awalannya orangnya baik, amalannya yang baik, tetapi ternyata di akhir hidupnya sebagai penduduk neraka. Sebaliknya juga Rasulullah SAW bersabda, "Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa asbaqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan penduduk neraka, amal maksiat, kemudian didahului hingga sampai jarak dia dan neraka tinggal sehasta, tetapi dahulu dengan catatan takdir, lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian dia meninggal dalam keadaan masuk surga. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, bahwa akhir kehidupan manusia itu perkara gaib, perkara misteri yang kita tidak mengetahuinya. Dan kita berharap kita lahir di atas fitratul Islam,
Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah keislaman. Dan hendaknya kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dalam keadaan beragama Islam. Yang mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Harapan kita mengakhiri hidup ini dengan keadaan husnul khatimah, akhir kesudahannya dalam keadaan baik. Sehingga kita perlu berupaya bagaimanakah kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan tanda-tandanya orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, seperti mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, pertanda dia matinya husnul khatimah. Dia meninggal dalam keadaan berkeringat keningnya, ini sebagai tanda orang matinya husnul khatimah. Dia meninggal dalam keadaan hari Jumat atau malam Jumat, juga demikian. Nabi telah menyebutkan tanda-tanda mati husnul khatimah. Akan tapi yang kita bahas sekarang ini, yaitu bagaimanakah kita bisa mengakhiri, bukan tanda tapi sebabnya, agar kita menjadi orang-orang yang diakhiri dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Upaya kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan iqamatut tauhid, dengan kita melaksanakan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mengharapkan dengan itu wajah Allah, keikhlasan. Orang yang mengamalkan tauhid dalam kehidupannya, menjauhi kesyirikan-kesyirikan, akan memberikan pengaruh dampak yang sangat baik bagi orangnya. Di saat hidupnya, di saat sakaratul maut, di saat dikuburnya, dan di saat nanti dikumpulkan di mahsyar, orang yang mengamalkan tauhid akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Maka bagi orang-orang yang mengamalkan tauhid, meninggalkan kesyirikan, di saat akhir hidupnya akan diberikan kemudahan untuk mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi orang-orang yang terbiasa dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, maka akan sulit mengakhiri hidupnya walaupun ditalkin dengan la ilaha illallah, tidak akan berucap dengan kalimat tauhid. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan kisah-kisah, di antaranya kisah seorang peminum khamr, anak muda peminum khamr. Ketika di akhir hidupnya, sakaratul maut, dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Apa yang dia ucapkan? Israb iskini, minumlah, tuangkan untuk aku. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Kenapa demikian yang diucapkan? Karena hari-harinya minum khamr. Ketika ditalkinkan, tidak bisa berucap. Yang diucapkan, tuangkanlah, saya ingin minum, yaitu khamr. Kemudian Az-Zahabi juga menyebutkan seorang yang hari-harinya bermain-main, yaitu bermain-main dengan satoran, yaitu permainan jadu. Di saat akhir hidupnya, dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Ternyata diucapkan syahid. Ini ucapan yaitu ketika bermain santoron atau jaduin. Kemudian setelah itu orangnya meninggal dunia.
Maka dari sini ma'asyiral muslimin, kalau kita hidup kita dengan menghidupkan tauhid, mengamalkan tauhid, dengan kesyirikan, maka akan mudah seorang untuk mengakhiri dengan kalimat la ilaha illallah yang nanti sebagai pertanda dia mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan husnul khatimah dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah. Allah dan Rasulnya mengajari kita untuk senantiasa berdoa. Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan anugerahkan rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang salihin berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru seorang nabi yang menyerukan untuk beriman, lalu kami beriman. Wahai Rabb kami, ampun dosa-dosa kami dan juga kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ini doa-doa agar kita senantiasa bisa istiqamah, bisa kita meninggal dalam keadaan di atas keislaman. Kemudian juga Nabiullah Yusuf alaihissalam di akhir masa hidupnya beliau berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, Engkau telah memberikan anugerah kepadaku kerajaan dan telah mengajari aku takwil mimpi. Engkau sebagai pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya, Engkau waliku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslimah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Walhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang salihin. Ini doa-doanya para pendahulu kita. Lalu bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin? Apabila kita ingin mati di atas keislaman, maka butuh kita kekokohan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendahulu kita memiliki kisah-kisah yang menunjukkan husnul khatimah. Seperti Mujahid bin Jabr, beliau meninggal dalam keadaan sujud. Kemudian Abu Bakar Ibn Abi Maryam, beliau meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Di saat sakaratul maut, ada yang mengunjungi, melihat keadaannya menyedihkan, lalu dia meminta keluarganya, beri air, kita kasih air. Tetapi yang sakaratul maut ini mengisyaratkan tidak mau kasih air. Ternyata berpuasa. Ketika adzan maghrib, dia tanya, apa sudah adzan? Iya. Lalu diberikan air minum dan meninggal dunia. Demikian juga Adam Nabi Iyas meninggal di saat mau sakaratul maut, dia menghatamkan Al-Quran, baru kemudian mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dunia. Inilah para pendahulu kita ma'asyiral muslimin yang menunjukkan bagaimanakah akhir kehidupannya, dia husnul khatimah. Kemudian agar kita husnul khatimah dengan kita istiqamah di atas agama ini, kita kokoh dari awal Islam, dan hendaknya kita mengakhiri dengan Islam. Tidak kita belok kanan belok kiri, pindah agama, masuk agama. Ini namanya orang tidak istiqamah. Allah SWT menyebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu istiqamah, maka akan datanglah malaikat memberitahukan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Para ahli tafsir mengatakan orang yang bisa istiqamah dari awal sampai akhir, di akhir hidupnya datanglah malaikat memberikan kabar gembira ini, alla takhafu, jangan kamu sedih. Sedih dengan apa? Dengan kehidupan yang akan datang. Karena misteri kehidupan yang akan datang, kita nggak tahu bagaimana dalam kubur, alam akhirat. Tapi dikatakan alla takhafu wa la tahzanu, dan jangan kamu sedih. Sedih dengan apa yang ditinggalkan dari keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui dalam sejarah bagaimanakah orang-orang yang dahulunya beragama Islam kemudian murtad, tidak istiqamah atas agama ini. Seperti kisahnya Ubaidullah bin Jahash. Dulu masuk agama Islam dan ikut hijrah dari kota Mekah menuju Ethiopia ke Habasyah. Ternyata sampai di sana Ubaidullah bin Jahash ini murtad, pindah agama dari agama Islam menuju agama Nasara. Akhirnya dia mati dalam keadaan agama Nasara. Orang yang tidak istiqamah seperti ini berbahaya, akan mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Kemudian juga di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, begitu Rasulullah telah meninggal dunia, manusia berbondong-bondong beramai-ramai murtad dari agama ini. Lalu Abu Bakar mengingatkan agar mereka bertobat kembali ke dalam agama Islam ini, dan mereka yang tidak mau kembali diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak istiqamah atas agama. Dan juga dikisahkan dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang namanya Rabi bin Umayyah. Orang ini hari-harinya peminum khamar. Maka Umar memanggil dia, memberikan sanksi. Dalam agama Islam orang minum khamar dengan sanksi dicambuk 40 kali. Karena dicambuk Umar ini, kemudian sama Umar diasingkan di Khaybar. Ternyata dia ini kabur dari wilayah kaum muslimin, lalu menyusul ke negara Heraklius di Romawi, lalu berpindah agama menjadi agama Nasara. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jawal Ghafi beliau mengisahkan seorang muadzin senantiasa azan dan senantiasa menetapi masjid-masjid Allah. Satu saat ketika dia azan, melihat dari ketinggian seorang wanita yang beragama Nasara muncul, lalu terbetik dalam hatinya. Kemudian seorang muadzin ini mendatangi perempuan ini, ternyata seorang Nasrani. Lalu ingin menikahinya, tetapi dia tidak mau. Mau asalkan dia berpindah dari agama Islam. Lalu dia menikah dan pindah agama menjadi Nasara. Tidak lama kemudian dia naik ke ketinggian dan jatuh meninggal dalam keadaan beragama Nasara. Yang mana sebelumnya seorang muadzin, seorang senantiasa menetapi masjid Allah SWT. Kemudian dikisahkan dari Abdul Razak dalam tafsirnya dari Tawus bin Kaisan, dari seorang Bani Israel ahli ibadah. Dia dikenal ahli ibadah dan juga bisa memberikan pengobatan-pengobatan. Satu saat ada seorang wanita diobatkan tempat itu, lalu ditinggal oleh keluarganya. Ternyata seorang ahli ibadah ini tertarik dengan wanita ini, sampai akhirnya menjatuhkan dia dengan bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan perzinaan. Berzinalah ahli ibadah dengan seorang wanita ini. Setelah berzina, dia berpikir, bagaimana nanti kalau ketahuan keluarganya, sementara dia ahli ibadah,
maka dia dibisiki pikiran untuk membunuhnya. Lalu dibunuhlah dan dikuburkan di rumahnya. Nanti kalau datang keluarganya bilang ini sakit dan meninggal dunia, selesai. Ternyata si iblis membisik-bisiki keluarganya itu dalam kondisi dibunuh. Coba dilihat, kemudian ditunjukkan mana kuburannya, ternyata terjadi. Lalu diadukan kepada seorang hakim. Ali Badani dipanggil, lalu dipenjara. Sampai di penjara, setan datang. Bagaimana? Kamu pengen lepas dari penjara? Iya. Kalau kamu lepas, sujud kepada saya. Maka sujud. Kemudian menjadilah orang yang berbuat syirik. Dari berzina, membunuh, terakhir berbuat kesyirikan. Inilah dalam keadaan tidak istiqamah di atas agama ini. Wafaqqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Yang kita sampaikan tadi beberapa perkara yang menjadikan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan kita mengamalkan tauhid dan kesyirikan, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kita istiqomah atas agama ini. Lalu para ulama juga menyebutkan apa perkara-perkara yang bisa menjadikan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek akhirnya, yaitu salah satunya dengan kita berteman dan orang-orang yang tidak baik, akan menyeret seorang menjadi kufur. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Manusia itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah bagaimanakah teman dekatnya. Uqbah bin Abi Mu'aid di zaman Rasulullah SAW ketika mengadakan acara walimah mengundang Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi hadir ketika diundang walimah ini. Tetapi Nabi kita tidak mau makan. Saya mau makan kalau kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid ini menuruti keinginan Rasulullah SAW. Dia mengucapkan syahadat. Maka Nabi pun makan walimah ini. Kemudian informasi ini terdengar sampai Abdullah bin Abi Umayyah. Maka dia marah. Wajahmu bagi wajahku haram. Tidak bisa kamu melihat saya sampai kamu kembali dari agama Islam itu. Kamu harus melakukan demikian. Lalu apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid? Dia meludahi wajahnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan demikian. Baru dia murtad dari agama ini. Apa yang menyeret seperti ini teman-temannya? Wa yauma ya'dhu zalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam atakhid fulan khalila laqad adallani an dzikri ba'ja'ani wa kana syaitan insana khadula. Pada hari orang-orang kufar dia menggigit jarinya. Dia mengatakan, aduhai, aku menjadikan Rasul sebagai teman dekatku. Aduhai, kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Sungguh dia menyesatkan aku setelah datang az-zikr dari Al-Quran Karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Demikian juga apa yang menimpa paman Rasulullah SAW, Abu Talib. Abu Talib paman yang sangat disayangi Rasulullah. Jasanya besar kepada agama ini. Dari kecil Nabi hidup bersama Abu Talib. Ketika Nabi berdakwah, nggak diperangi, dipersilahkan, dilindungi. Ketika ada orang yang membunuh, segan dengan Abu Talib. Sehingga Nabi sangat-sangat mengharapkan pamannya Abu Talib meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ketika Abu Talib menjelang meninggal dunia, Nabi kita menziarahi. Ternyata di sampingnya ada Abu Jahal bin Hisham, ada Umayyah bin Abi Umayyah.
Maka Nabi membisikkan, ya ammi qul la ilaha illallah. Maka dua orang mengatakan, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, kamu benci dengan agama bapakmu sendiri Abdul Muthalib. Abu Talib tidak mengucapkan apa-apa. Diulang lagi sama Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Lagi-lagi keduanya, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apa kamu benci dengan agama bapakmu Abdul Muthalib? Sehingga akhir kehidupannya meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mati atas kekufuran. Padahal Nabi SAW antusias untuk mengislamkan pamannya, sehingga turun wahyu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki. Ini merupakan salah satu ma'asyiral muslimin yang menyebabkan kita meninggal su'ul khatimah. Hendaknya kita meninggalkan teman-teman yang menyeret dari agama ini kepada agama yang lainnya, menyeret kita dari sunnah menuju al-bid'ah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.